protecting more than just this dirt. All right. Halo everyone and everywhere, welcome back again in Refresh Channel. Kali ini gue akan menarasikan alur cerita dari film American Sniper yang dirilis pada tahun 2014. Yang mana film ini adalah film biografi drama perang yang berfokus pada seorang tentara pasukan SEALs Amerika Serikat yang bernama Chris Kyle. Film mendapat cukup kesuksesan pada saat ditayangkan di bioskop itu, meraup keuntungan sebesar $547 juta dari biaya produksinya sebesar $58 juta. Film ini dibintangi oleh Bradley Cooper sebagai Chris Kyle, Sienna Miller sebagai Taya Kyle, Luke Grimes sebagai Mark Lee, Sammy Sheikh sebagai Mustafa, Corey Hardrick sebagai Dandridge, Mido Hamada sebagai Butcher, dan lainnya. Oke, gak perlu panjang lebar lagi di prolog ini, bareng gue Raham. This is it, American Sniper 2014. Film diawali di suatu tempat terjadinya konflik yang berada di daerah Timur Tengah. Di sana, para pasukan militer Amerika Serikat sedang melakukan penyisiran tempat-tempat yang diduga terdapat orang-orang Al-Qaeda. Ketika berada di suatu tempat, Chris Kyle yang sedang mengawasi daerah sekitar melihat ada seorang pemuda yang sedang menelpon di atap suatu rumah. Dan tak lama itu, keluarlah seorang perempuan dan anak laki-laki dari sebuah rumah. Chris yang melihat gerak-gerik yang ditunjukkan dari wanita itu sangat mencurigakan. Dan firasat Chris pun benar. Wanita itu membawa sebuah bom yang ia tutupi dengan pakaiannya untuk menyerang pasukan yang sedang menyisir daerah itu. Merasa para pasukan Amerika Serikat sudah dekat, wanita itu pun memberikan bom tersebut kepada si anak. Melihat hal tersebut, Chris harus mengambil keputusan apakah akan menembak anak tersebut atau enggak. Fucking dirt here tastes like dog shit. He stepped off. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. Scene berpindah beberapa tahun yang lalu. Di sana, Chris kecil sedang memburu rusa dengan ayahnya. Dengan hanya satu tembakan dan bidikan yang sangat akurat, Chris berhasil menjatuhkan rusa tersebut, yang membuat ayahnya kagum dan memujinya. Ketika mereka hendak makan bersama, ayahnya Chris menceritakan kepada ia dan adiknya Jeff Kyle bahwa di dunia ini terdapat 3 jenis manusia. Manusia jenis pertama adalah mereka yang mempunyai kekuatan dan menindas yang lemah. Mereka itu diibaratkan sebagai seekor serigala. Dan jenis manusia yang kedua adalah mereka yang tidak punya kekuatan dan ditindas oleh yang kuat. Mereka itu diibaratkan sebagai seekor domba. Jenis manusia yang terakhir adalah mereka yang mempunyai kekuatan, akan tetapi kekuatan itu digunakan untuk melindungi yang lemah. Mereka ini adalah orang yang diibaratkan sebagai anjing penggembala. Ayahnya Chris menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi manusia seperti jenis yang ketiga, yang mampu melawan kejahatan dan membela yang lemah. You got it. It was a hell of a shot, son. You got a gift. You're gonna make a fine hunter someday. Sheep, wolves, and sheepdogs. There are 3 types of people in this world. And I will whoop your ass if you turn into a wolf. And we're not raising any sheep in this family. Beberapa tahun pun berlalu. Chris yang telah dewasa akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan kemiliteran setelah ia melihat berita penyerangan yang disebabkan oleh sekelompok teroris di suatu tempat. Pada saat Chris telah bergabung di militer, ia dilatih dengan sangat keras oleh instruktur di sana, mulai dari pelatihan fisik sampai dengan pelatihan mental, guna menjadikan mereka prajurit yang tangguh di medan pertempuran. SEALs. Yep. Sea, air, and land. I'm looking for warriors! Keep counting! Yeah, we gonna find us a goddamn warrior today! You want me to call your mama old man? Maybe she could come and take your place. Semua anggota militer yang berlatih sedang menghabiskan waktu berliburnya di suatu bar. Di bar tersebut, Chris bertemu dengan Taya dan mencoba untuk mendekatinya. Tetapi, Taya yang mempunyai kenangan buruk terhadap anggota SEALs menolak Chris mentah-mentah. Chris pun tak patah semangat. Chris mencoba meyakinkan Taya bahwa ia berbeda dengan anggota SEALs yang ia kenal. Mulai dari perilaku, Chris memang berbeda dengan anggota SEALs lainnya. Akhirnya, Taya memberikan kesempatan kepada Chris. No, honestly, you look a little sad. Are you kidding me? You're a SEAL? Yes, ma'am. Because it's the greatest country on earth, and I do everything I can to protect it. Wait, why would you say I'm self-centered? I'd lay down my life for my country. Look, I'm sorry what happened to your sister, but that's not me. Taya. Chris, I'm Chris Kyle. Nice to meet you. Pleasure. You're pretty. So beautiful.
Beberapa bulan pun berlalu. Hubungan Chris dan Taya kini semakin dekat. Dengan telah usahanya pelatihan yang Chris jalani, akhirnya Chris akan ditugaskan dan segera diberangkatkan di daerah Fallujah, di suatu wilayah yang berada di Asia Timur. Sebelum ia akan pergi untuk menjalankan tugasnya, Chris pun melamar Taya. Dan tak lama dari itu, mereka pun mengadakan pesta pernikahannya di sebuah pantai yang dihadiri oleh anggota SEALs lainnya. I like who you are. And don't worry, we can always use corpsmen for the guys who can't shoot. I'm better when it's breathing. We're gonna get married and we're gonna start a family. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Chris Kyle. Suit! Suit! Yeah! Call, boys. It's on! Kini kita kembali ke adegan di awal film ini dimulai. Setelah Chris melihat bahwa anak yang diberikan sebuah bom oleh wanita itu mencoba untuk mendekati pasukan yang sedang menyisir daerah sekitar. Akhirnya, Chris pun mengambil keputusan untuk menembak anak tersebut tepat di dadanya, dan bom itu pun dijatuhkan olehnya. Setelah melihat hal tersebut, akhirnya si wanita itu pun memungut bom tersebut, dan dengan sikap Chris pun menembak wanita tersebut, dan akhirnya bisa menggagalkan proses penyerangan tersebut. Sniper won't aim for your head. They call him Mustafa. You got sniping in the Olympics now? He's in the Olympics. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. Nice shooting, Tex. Hell of a call. Dirasa mendapat pengalaman pertama yang tidak menyenangkan karena telah membunuh anak kecil, membuat perasaan Chris menjadi tidak enak karena diliputi perasaan yang sangat menyesal. Alasan kenapa Chris sangat terbebani setelah hal tersebut terjadi karena Chris sendiri sangat menyukai dengan anak kecil. I heard you were on fucking fire out there. Mark Lee came in, said you popped your chair. Dude, that was evil like I never seen before. There's a kid who barely had any hair on him. Mother gives him a grenade. Yeah, it's just not how I envisioned that first one to go down. You did your job. It's in the story. Keesokan harinya, pasukan SEALs kembali melakukan penyisiran area. Chris yang bertugas sebagai sniper berhasil mengagalkan orang Al-Qaeda yang hendak melakukan penyerangan. Setelah itu, datanglah sebuah mobil yang hendak melakukan bom bunuh diri yang menargetkan pasukan SEALs di sana. Dengan bidikan yang sangat akurat, Chris pun berhasil menembak pengemudi tersebut tepat di bagian kepalanya. Setelah itu, banyak orang-orang Al-Qaeda yang hendak melakukan penyerangan terhadap pasukan yang sedang mengintai. Akan tetapi, Chris berhasil menggagalkan banyak rencana para anggota Al-Qaeda itu untuk menyerang anggota SEALs yang sedang menyisir lokasi di sana. Ketika malam tiba, seorang prajurit yang sedang berjaga berhasil ditembak oleh pasukan Al-Qaeda. Chris ingin membalas si penembak itu, namun Chris tidak bisa membalas hal tersebut karena keterbatasan jarak pandangnya yang dihalangi oleh bangunan-bangunan di sana. Move! Man, what the hell? It's gone. It's gone. Hurry up. Di tugas berikutnya, Chris yang sedang mengawasi daerah sekitar sedang berteleponan dengan istrinya. Mereka pun berbincang-bincang dengan santainya. Sampai seketika, Taya yang sedang hamil besar bercerita bahwa adiknya Chris akan segera ditugaskan di Irak. Hal tersebut membuat Chris sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa adiknya akan ditugaskan di tempat berbahaya itu. Di saat seluruh pasukan sedang melakukan briefing, atasannya Chris memberitahukan kepada mereka bahwa di Irak ada sebuah kelompok yang berjumlah 5.000 pasukan yang loyal terhadap Al-Qaeda, yang mana pemimpin dari pasukan itu bernama Zarqawi. Petinggi militer memprioritaskan untuk menangkap Zarqawi hidup atau mati, yang mana pasukan yang ditugaskan wajib untuk memeriksa setiap 10 gunung dalam waktu 1 jam. The man with the blade, his name is Zarqawi. He's trained by Bin Laden. He is loyal to Bin Laden. He's a Jordanian militant funded by Bin Laden. Zarqawi and his lieutenants, these are our top priority. This is the highest priority target we have to date. So we are going to need to clear 10 structures an hour. Di operasi selanjutnya, prajurit yang ditugaskan bersama Chris memberitahukan kepadanya bahwa orang yang menembak salah satu personil mereka tempo hari yang lalu adalah Mustafa. Mustafa itu pernah mengikuti Olimpiade cabang perlombaan menembak jarak jauh.
Dan setelah itu, dirasa situasi sedang berbahaya, Chris ikut bersama pasukan yang akan menggeledah sebuah rumah. Dan ternyata, rumah tersebut masih ditinggali oleh sebuah keluarga. Langsung aja Chris dan yang lainnya menginterogasi kepala keluarga tersebut. Pria tersebut bernama Sheikh. Ia memberitahukan kepada Chris bahwa kalau Chris ingin menangkap Zarqawi, hal pertama yang harus ia lakukan adalah menangkap pria yang bernama Butcher. Dan ketika Chris bertanya kepada Sheikh itu, di mana pria yang bernama Butcher itu berada, Sheikh pun dengan keberatan untuk memberitahukan informasi tersebut. Sheikh meminta jaminan uang sebanyak $100.000 karena informasi tersebut sangatlah berbahaya bagi dirinya dan keluarganya. That guy, the one they're calling the legend. You got like 24 confirmed kills. Wow. Get down! Get down on the ground right now! Get your fucking ass down! You know we speak. Who? Please. Who says talking about us? Number one soldier Zarqawi. Zarqawi? Zarqawi. ما عند رحمة. ابن إبليس. The man who comes, they call the butcher. Find the butcher, you find Zarqawi. He reports to him. Okay, well, how do we find him? Sheikh, you give me a name and we will take care of it. All right, look, I want to help you out, I do, but I need something. $1,000. Need $100,000. You need $100,000. You must understand the risk to them, but he will ask for money. Setelah itu, Chris kembali ke markas untuk memberitahukan kepada atasannya bahwa Sheikh meminta jaminan sebanyak $100.000 untuk informasi tersebut. Dengan negosiasi yang alot, akhirnya atasan Chris pun mengiyakan permintaan tersebut. Dan ketika mereka hendak kembali ke rumahnya Sheikh itu berada, mereka diserang oleh pasukannya Butcher, yang mana terdapat 3 prajurit tentara berhasil ditembak mati oleh Mustafa. Dan hal tersebut membuat seluruh pasukan dalam posisi bertahan. Butcher membawa anak laki-laki Sheikh itu untuk segera dieksekusi karena Sheikh telah berani untuk memberikan informasi kepada tentara Amerika Serikat. Melihat kondisi tersebut, Chris tidak bisa melakukan apa-apa karena ia sedang diincar oleh Mustafa dan Chris pun tidak membawa sniper andalannya. Dan tak lama itu pun, Sheikh dan anak laki-lakinya harus dieksekusi oleh Butcher dengan cara ditembak dan kepala anaknya itu dilumbagi dengan bor mesin yang dipegang oleh Butcher. Tiga minggu pun berlalu. Akhirnya, Chris dan prajurit lainnya pulang ke Amerika. Di bandara, ia dijemput oleh istrinya Taya. Dan keesokan harinya, ketika Chris dan Taya sedang memeriksa kehamilannya, Taya bercerita kepada si dokter bahwa ia dan Chris baru kali ini keluar dari rumah sejak Chris pulang dari tugasnya di Irak. Mendengar hal tersebut, dokter pun langsung memeriksa tekanan darah Chris. Dan ternyata dugaan dokter itu pun benar. Tekanan darah Chris berada di angka 170/110, angka yang sangat tinggi bagi seorang yang hanya duduk santai. Ketika mereka hendak pulang ke rumah, tiba-tiba aja Taya mengalami kontraksi. Dan akhirnya, di hari itu pun Taya melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. How are you feeling? I'm alright. I just want him out. This is the first time we've left the house. I'm happy to be home, yeah. I imagine it's hard to decompress. Flip this on for me, would you? Not if you've just had 14 cups of coffee, but for someone who is sitting down. Beberapa bulan pun berlalu. Tiba saatnya Chris kembali bertugas di Timur Tengah. Di pangkalan udara, Chris bertemu dengan adiknya Jeff Kiley. Si adik mengetahui bahwa Chris adalah seorang pahlawan di tempat itu, dan ia pun bangga terhadap Chris. Akan tetapi, Jeff tidak demikian. Ia sangat depresi berada di zona pertempuran itu, dan ingin segera kembali untuk pulang ke Amerika. Melihat hal tersebut, Chris mencoba untuk menenangkannya, dan tetap melakukan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin. Setibanya Chris di markas, ia melakukan briefing dengan pasukan yang akan menemaninya untuk mencari keberadaan Butcher berada. Tetapi setelah briefing selesai, Mark mengatakan kepada Chris bahwa ia telah lelah dengan kerjaan ini dan ingin segera mengakhiri tur kali ini. Namun Chris mengatakan kepada Mark, apakah akan membiarkan orang-orang yang telah membunuh banyak orang yang tak bersalah itu kembali ke Amerika Serikat? Tugas ini adalah sangat penting untuk melindungi orang Amerika dari serangan pasukan teroris yang telah berhasil menyerang WTC Tower. Legend, huh? I'm going home. I'm just tired, man. I'm proud of you. This electric fence around our property, us kids grab onto it and so you can hold on longer. Puts lightning in your bones, makes it hard to hold on to anything else. War feels kind of like that. We're protecting more than just this dirt. Oh, you want these motherfuckers to come to San Diego or New York? All right. Let's go kill this fucker.
Pada malam hari, Chris dan pasukannya menyisir lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya Butcher. Mereka menggeledah sebuah rumah, dan ternyata rumah tersebut masih ditinggali oleh sebuah keluarga. Chris menanyai kepada kepala keluarga tersebut tentang Butcher, dan ia pun menjawab bahwa ia tidak mengetahui apa-apa tentang Butcher. Tetapi si pria tersebut telah berbohong kepada Chris dan timnya. Setelah Chris menggeledah kamar keluarga tersebut, yang mana di dalam lantai yang ditutupi dengan karpet terdapat banyak sekali senjata dan bahan peledak. Setelah itu, mereka memaksa pria tersebut agar dapat menunjukkan lokasi Butcher berada. Ketika Chris dan pasukannya berada di lokasi Butcher, kontak senjata pun tak terhindarkan. Pasukan Chris berusaha untuk mengepung rumah tersebut agar tidak bisa membuat Butcher untuk kabur lagi. Tetapi Butcher melarikan diri dengan cara melewati terowongan rahasia yang ada di sana. Dan juga di lokasi tempat persembunyiannya Butcher itu, pasukan Chris menemukan bahwa terdapat banyak korban yang menjadi kekejaman dari pasukannya Butcher. You recognize this guy? ما بعرفه. He says he does not. Or he can help us get inside that restaurant downstairs. You tell him. Oh shit. We found him. Pada misi selanjutnya, Chris dan timnya yang sedang menuju ke suatu tempat tiba-tiba ditembaki oleh pasukannya Butcher. Biggles yang menemani Chris menyisir atap suatu rumah secara tiba-tiba ditembaki oleh Mustafa. Tembakan Mustafa itu melukai bagian wajah Biggles, dan seketika itu juga seluruh pasukan memutuskan untuk segera mundur guna bisa menyelamatkan Biggles. Setelah semua pasukan kembali ke markas dan menyerahkan Biggles ke tim medis, pasukan SEALs lainnya berencana untuk menyerang tempat persembunyiannya Butcher yang telah dikonfirmasi keberadaannya. Namun lagi-lagi Butcher berhasil kabur dan kontak senjata pun tak terhindarkan dengan pasukannya Butcher, yang mana hal tersebut membuat 5 pasukan tentara SEALs gugur, termasuk juga Mark. Vehicle 1, taking fire. You okay, bud? Yeah, I got it. We're going back out. Lex Talionis. Eye for an eye. Let's go. Glory. Mark's gone, bro. Sekembalinya Chris dan timnya ke Amerika, pasukan SEALs yang gugur dimakamkan secara militer di sana. Suasana di pemakaman tersebut penuh dengan emosi kesedihan oleh keluarga pasukan yang telah gugur. Biggles yang dirawat di rumah sakit di Amerika dikunjungi oleh Chris. Lantas, Chris memberitahukan kepada Biggles bahwa mereka akan kembali menyerang tempat persembunyiannya Butcher untuk memburu Mustafa. Mendengar bahwa Chris akan kembali pergi ke zona perang lagi, Biggles melarangnya. Biggles mengatakan kepada Chris bahwa Chris lebih dari cukup untuk melakukan hal tersebut. Chris seharusnya tinggal bersama dengan keluarganya dan tidak perlu lagi untuk pergi ke tempat itu. Namun Chris tetap akan pergi karena pasukannya Butcher harus membayar apa yang telah mereka perbuat kepada mereka. When does glory fade away and become a wrongful? Chris? Yeah. Where are you at? I'm right here. Why would you say that? Don't say that. She's got you. She's getting her off fucking deal. Yeah, we are. We're gonna wall them in and hunt them down. No, come on, man. You don't have to do that. When bad guys end up beside our city. Yeah, we are. We're gonna wall them in and hunt them down. No, come on, man. You don't have to do that. Fucking hooyah. You're my brother. They're gonna fucking pay for what they did to you. Scene berpindah di rumahnya Chris. Di malam hari, ketika Taya dan Chris hendak tidur, Taya mengatakan kepada Chris bahwa ia dan anak-anaknya memerlukan Chris di tengah-tengah mereka. Chris sudah lebih dari cukup untuk menjalankan misi tersebut. Jika Chris tetap akan pergi, ia dan anak-anak akan pergi dan tidak ada lagi di rumah ketika Chris kembali pulang. Tetapi Chris tetap akan pergi dan Chris pun memberikan pengertian kepada Taya. Do you want to die? Is that what it is? No, something happens to me, you'd be all right. You find someone else. I need you here. Your family is here. Your children have no father. Your love. If you leave again, I don't think we'll be here when you get back. Setibanya Chris di Irak,
ia bertemu dengan Dandridge. Dandridge yang mengatakan kepada Chris bahwa Biggles telah meninggal ketika hendak menjalankan proses operasi. Dan Dandridge pun berharap bahwa misi mereka kali ini mendapatkan hasil, yaitu bisa membunuh Butcher ataupun Mustafa. Di hari pertamanya, seperti biasa, Chris sedang memantau situasi di suatu tempat. Namun di saat bersamaan, datanglah sebuah taksi yang mencurigakan masuk ke sebuah gang. Dan tak lama itu muncullah seorang pria yang membawa sebuah RPG yang akan ditargetkan ke sebuah mobil pasukan Amerika. Seketika itu juga, Chris langsung melumpuhkan pria tersebut dan membuat RPG tersebut jatuh. Seorang anak kecil yang berada di dekat lokasi pria itu memungut RPG tersebut. Chris berharap bahwa anak tersebut segera menjatuhkan senjata itu, atau kejadian yang sama akan terulang kembali dengan pengalaman pertama Chris saat menjalankan tugasnya. Setelah beberapa saat, akhirnya anak itu meletakkan RPG tersebut dan segera pergi dari sana. Chris sangat lega ketika anak tersebut menjatuhkan senjata itu. We've been shot off position 3. He was in surgery yesterday and he died on that table. Biggles is gone, Chris. If I bring home another rug, my wife will murder my motherfucking ass, Chris. Darby was coming back, but his wife knocked him out. Keesokan harinya, Chris dan timnya diminta untuk melakukan pengawasan di sebuah gedung, yang mana tujuan dari pengawasan ini untuk melindungi pasukan yang sedang mengamankan perimeter atau sebuah wilayah yang akan menjadi base pertahanan untuk menekan pergerakan pasukan Al-Qaeda. Dan yang menjadi ancaman dari pengamanan tersebut adalah para sniper musuh. Setibanya Chris dan timnya di sebuah gedung yang akan menjadi tempat pengawasan, mereka mulai mengambil posisinya masing-masing. Setelah beberapa saat, suara tembakan pun terdengar, yang mana suara tersebut berasal dari senjata sniper musuh, yang tak lain adalah Mustafa, yang berhasil menumbangkan satu orang tentara yang sedang bertugas. Dirasa posisi yang Chris ambil salah, Chris pun berpindah posisi ke arah suara tembakan itu berasal. Setelah dirasa telah menemukan tempatnya Mustafa beraksi, Chris meminta izin menembak kepada kaptennya. Akan tetapi sang atasan memerintahkan untuk menahan tembakannya itu selama 3 menit setelah pasukan bantuan datang. Karena jika Chris menembak sekarang, posisi mereka akan diketahui oleh musuh yang sedang mencari keberadaan mereka saat ini. Tetapi Chris mengabaikan hal tersebut, yang mana tembakan yang dilakukan oleh Chris tersebut berhasil mengenai tepat di kepalanya Mustafa. Dirasa posisi mereka telah diketahui oleh pasukan musuh, seluruh tim pun segera pergi dari tempat tersebut dengan susah payah, yang mana mereka telah dikepung oleh pasukan musuh. Streets are crawling. Hold your fire. Doesn't matter. Hold your fire. We got uglies right below us. Do it for Biggles. Setelah kejadian tersebut, Chris pun memutuskan untuk pulang kembali ke Amerika untuk berkumpul lagi dengan keluarganya. Akan tetapi setelah pulang, Chris berbeda dengan biasanya, yang mana Chris lebih sering melamun dan cepat merasa cemas. Setelah berkonsultasi dengan ahli psikolog, Chris pun bercerita kepada psikolog tersebut bahwa ia masih terngiang-ngiang dengan suara dari orang-orang yang tak berhasil ia selamatkan. Chris juga mengatakan bahwa ia merasa tak bersalah setelah membunuh 160 orang lebih Al-Qaeda. Karena Chris menganggap bahwa orang-orang tersebut pantas mendapatkannya, karena banyak menindas orang-orang lemah di sana, dan tidak sungkan untuk menyerang pasukan Amerika yang sedang bertugas menjalankan misinya. Mendengar cerita dari Chris itu, si psikolog pun mengajak Chris untuk bergabung dengan veteran perang lainnya untuk sekedar berbagi cerita dan pengalaman mereka selama menjalankan tugas. Di sana, Chris merasakan bahwa untuk menolong seseorang bukan hanya berada di medan peperangan, melainkan ia juga bisa membantu para veteran yang rata-rata telah kehilangan anggota tubuhnya saat menjalankan tugas dengan cara memberikan semangat dan motivasi kepada mereka. Hari demi hari pun berlalu. Kini Chris dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke rumah lamanya Chris yang berada di Texas, dan Chris pun menjalankan kehidupan bersama keluarga kecilnya 2 Februari 2013. Sebelum Chris pergi untuk membantu seorang veteran, ia pun mengombali istrinya, Taya, untuk yang terakhir kali, sebelum Chris ditemukan tewas dibunuh oleh mantan veteran yang hendak ia tolong.
Film yang sukses menyambut banyak nominasi di pergelaran Piala Oscar ini sukses membangun jiwa nasionalisme para penontonnya. Aktor Bradley Cooper pun terbilang berhasil dalam menjiwai sosok pahlawan Amerika Chris Kyle dengan sangat apik, di mana terdapat pergolakan psikis yang dialami oleh Chris Kyle sendiri sebelum dan setelah ia menjalankan tugasnya. Peran penting dari Sienna Miller sebagai istrinya Chris mampu menghadirkan atmosfer yang berbeda ketika sosok Chris telah pulang dari menjalankan tugasnya. So, like and share jika kalian menyukai alur cerita kali ini, dan jangan sungkan-sungkan juga untuk menyampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue Raham, thanks for watching this video. Adios.